Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perencanaan dalam komunikasi pemasaran terintegrasi atau bauran komunikasi pemasaran. Oke, kita bahas dalam video kali ini. Apa itu sebenarnya perencanaan? Nah, perencanaan atau planning ini sebenarnya adalah dasar dari IMC atau pembuatan IMC. Karena dia berusaha untuk membaur semuanya, ya kan, mengintegrasikan semuanya, of course harus direncanakan. Nah, ini bisa menjadi sebuah semacam simulasi. Jadi ada proses simulasi untuk melihat apakah komunikasi pemasaran terintegrasi tadi bisa berhasil atau tidak. Dan ketika kita merencanakan sesuatu, maka harus ada dasar informasi yang tepat, ya, atau berdasarkan dari hasil riset. Ya, jadi ada baseline datanya sebelum kita melakukan perencanaan. Jadi perencanaan is not about only good idea, but it's about good data. Jadi perencanaan is not about only good idea, but it's about good data. Jadi kalau kita punya data yang bagus, maka kita bisa merencanakan sesuatu dan berdasarkan satu keputusan. Nah, ngomong-ngomong soal rencana nih ya, teman-teman mungkin masih ingat Piala Dunia, ya. Piala Dunia itu ada waktu itu Brazil, kemudian ada Jerman. Nah, salah satu hal yang menarik adalah Brazil itu seolah-olah di media massa itu diperlihatkan sebagai sebuah bangsa yang ketika bermain sepak bola dia itu cenderung spontan gitu ya, spontaneous, terus karena memang ada satu mitos bahwa people in Brazil born with soccer gitu ya, jadi orang lahir di Brazil tuh udah bisa sepak bola gitu. Jadi mereka by birth gitu ya. Nah, sementara di Jerman itu diwacanakan dalam media massa itu sebagai sebuah bangsa yang sepak bola sesuatu yang asing, tapi mereka melakukan riset yang luar biasa terhadap sepak bola dan melakukan perencanaan-perencanaan yang research based dan strategic based gitu. Jadi bahkan seorang pemain itu benar-benar dilihat, diperhatikan gizinya dari berdasarkan hasil riset. Nah, jadi dia seperti scientific base gitu ya, ketika bahkan untuk bermain sepak bola. Nah, ini menarik karena kemudian Jerman waktu itu muncul sebagai pemenang dan dianggap bahwa ketika dia berhasil mengalahkan Brazil ya, atau Brazil kalah ya, saya lupa apakah mereka against each other, tapi Brazil kalah itu diperlihatkan bahwa sepak bola ini adalah sebuah permainan strategis gitu. Kita nggak bisa cuma mengandalkan because you were born by that, not necessarily kamu tidak melakukan riset gitu. Dan Jerman menunjukkan kepada dunia bagaimana apresiasi dia terhadap penelitian terhadap sepak bola dan juga strategic planning dalam sepak bola itu menghantarkan dia sebagai pemenang. Nah, disinilah yang saya maksud dengan perencanaan IMC. Nah, ini perencanaan artinya kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal apa saja sih, detail apa saja sih yang kita perhatikan sebelum kita melaksanakan atau mengimplementasikan IMC. Nah, dasar-dasar dari perencanaan IMC ini ya adalah informasi-informasi yang kita dapatkan secara internal maupun eksternal. Tujuannya adalah untuk membantu para eksekutif atau marketing team menentukan arah kebijakan dan program pemasaran yang bisa terintegrasi. Jadi aspeknya adalah internal dan eksternal. Datanya itu tidak hanya data internal, tapi data eksternal. Apa itu? Nanti saya akan bahas apa itu data-data yang mau dicari gitu ya. Nah, perencanaan ini memberikan langkah-langkah strategis ya yang bisa diambil dan kemudian berinterelasi satu dengan yang lain. Artinya ada mutual gitu ya. Sebuah perencanaan yang baik adalah ketika perencanaan itu atau aspek dari sisi strategis, program ya, taktik dan seterusnya itu semua itu menghasilkan satu harmoni, ya, simfoni yang sama, orkestra yang sama.
Nah, tujuan perencanaan adalah itu. Kemudian, perencanaan juga harus memperhatikan hubungan lintas sektor atau hubungan sektor-sektor yang lain agar IMC ini tidak hanya pada akhirnya berakhir di satu jenis aja. Misalnya begini, jadi pada saat kita bauran komunikasi pemasaran ya, ada iklan, sales promotion, direct marketing, public relation, dan personal selling ya. Dalam kelima hal ini kita harus melihat aspek sektoral yang lain. Misalnya nih, kalau sebuah perusahaan, let's say rokok. Nah, ini rokok ini ingin membuat semacam perencanaan terhadap IMC. Nah, maka dia harus memikirkan iklan dia dilarang nggak, gitu kan? Sales promotionnya dilarang nggak, misalnya gitu ya. Contohnya ketika dia mau punya SPG atau SPM, itu aturannya harus seperti apa? Jangan sampai dia pada sektor-sektor tertentu dia dilarang, gitu. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian hal yang lain, ya kenapa perencanaan itu penting? Ini perencanaan ini penting supaya hal-hal atau kebijakan itu bisa objektif, ya. Itu dibuat supaya objektif dan diterima oleh pasar, baik kalangan internal maupun eksternal, karena kita punya dasar dalam melakukan suatu kebijakan atau kita punya dasar dalam melakukan sebuah program, gitu. Ini based on research loh, gitu. Orang akan okay, gitu. You have the arguments, gitu ya. Nah, analogi ini itu sepasar itu seperti medan perang, analoginya. Jadi it's like a war, gitu ya. Jadi orang harus melihat siapa target sasarannya, siapa lawannya, ya kan? Konteks geografisnya seperti apa, secara budaya itu bagaimana, perilaku konsumennya seperti apa. Nah, ini harus dilihat semua. Karena ini juga berhubungan, perencanaannya juga berhubungan dengan budget, gitu ya. Jadi jangan sampai budgetnya keluar banyak, hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, gitu. Nah, pemahaman pada komunikasi pemasaran ini juga adalah sebuah dialog tadi ya, kembali ke dialog antara konsumen dengan produsen. Nah, hal yang perlu teman-teman perhatikan lainnya tadi terkait dengan kita melihat bahwa perencanaan ini aspeknya sangat luas ya. Maka perencanaan ini juga harus memperhatikan sarana-sarana apa saja yang bisa dipakai. Ya, karena kebanyakan orang berpikir, aku mau bikin program ini, orang yang berpikir bisnis ya, dalam arti ini bos Anda atau owner, dia kan berpikir, kalau saya ngeluarin duit segini, kira-kira saya dapat berapa return-nya? Ya, kalau kita nggak punya perencanaan nih, kita nggak bisa ngomong apa-apa, aduh return-nya, aduh nggak tahu deh gitu. Ya kan? Jadi sebagai seorang marketing communication, Anda harus bisa menunjukkan, oke, return-nya adalah seperti ini. ROI-nya. ROI-nya kapan Anda bisa dapat segini? Oh, setelah 2 bulan, setelah 3 bulan, dan seterusnya. Ya, ini adalah perencanaan. Oke, perencanaan itu juga ada 6 hal yang harus Anda perhitungkan ya, ada 6 hal. Yang pertama, perencanaan itu harus mudah untuk dipahami. Ya, ini rencananya begini, jadi itu mudah untuk dipahami oleh semua yang terlibat atau tim yang terlibat. Kedua, itu ada prediction. Ya, ada prediksi di situ. Jadi orang tidak kemudian hanya asal membuat suatu program, tapi dia juga bisa memprediksi. Misalnya contoh tadi yang saya sampaikan, prediksi kapan return of investment-nya. Ya, saya misalnya ngeluarin duit buat IMC 100 juta, kapan saya dapat balik 100 juta? Atau kira-kira produk saya akan kejual berapa? Ya, ini adalah sesuatu yang harus Anda perhatikan ketika melakukan perencanaan. Yang ketiga adalah sintesis, ya, atau ini adalah sesuatu yang sifatnya brief, gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya nggak broad, nggak luas, tapi brief, gitu. Dan sifatnya optimis, jadi oke, memang ada beberapa hal yang bisa terjadi dalam proses kita melakukan IMC, tetapi perencanaan itu sifatnya adalah optimis, bahwa ketika kita melakukan ini,
apa yang akan kita dapat? Loh, bisa aja kan, misalnya saya ngeluarin duit 100 juta, oh akan kembali 1 miliar. Oh, bisa. Tapi Anda harus menunjukkan how it works logically. Gitu ya. Secara optimistik betul, tapi Anda harus menunjukkan bagaimana dari 100 juta itu bisa kembali 1 miliar. Itu harus secara optimis dilihat, tetapi juga harus secara rasional Anda sampaikan argumennya seperti apa. Kemudian yang kelima adalah terevaluasi. Nah, ini bagaimana Anda bisa mengevaluasi performance Anda ketika tadi mengeluarkan 100 juta, kembalinya 1M, itu evaluasinya seperti apa? Ya, ini perencanaan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah orang atau pihak auditor atau siapapun ya yang bosnya juga bisa mereview atau bisa melakukan feedback ya terhadap perencanaan yang dibuat gitu. Nah, jadi ada 6 aspek ya tadi, bisa dipahami, kemudian ada prediksi, kemudian sifatnya brief ya, sintesis, kemudian bersifat optimis, dia bisa dievaluasi, dan yang terakhir dia bisa direview oleh bos maupun oleh auditor gitu ya. Nah, dalam perencanaan itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini ya. Yakni misalnya adalah satu, Anda harus melakukan research and analysis ya. Research and analysis ini sekarang ini sudah berkembang, saya sering menyebutkan ya, ada big data. Nah, itu sebenarnya bagian dari research and analysis. Jadi Anda jangan berpikir, oh kalau riset itu kayak ada kayak di ini ya, kalau kayak metodologi penelitian gitu, itu rada beda pendekatannya karena kita bicara pragmatis. Jadi riset ataupun analisis dibuat brief gitu ya, dan langsung tek sesuai dengan target yang diinginkan. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa memahami siapa target audiens Anda. Ya, siapa, apakah ini remaja, ya, apakah ini lansia, nah, apakah ini ibu-ibu, anak-anak, dan seterusnya. Ini akan berbeda pendekatannya. Sebagai contoh, ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa warna itu mempengaruhi perbedaan dari demografis. Misalnya, kalau Anda itu target audiensnya adalah anak-anak, maka mereka akan sangat suka warna-warna yang mencolok, ya, warna-warna yang definitif. Jadi kuning, merah, gitu ya, hijau, biru, gitu, itu yang benar-benar hijau-hijau, gitu ya. Sementara kalau sudah mulai rada dewasa ya, terutama anak perempuan, mereka akan bisa membedakan spektrum warna yang berbeda. Misalnya, oh ini turquoise ya, gitu ya. Oh ini magenta, gitu. Dia warnanya mulai banyak. Makanya mungkin cowok itu tidak sebanyak perempuan warnanya. Misalnya kalau cowok ya, tolong belikan aku eyeshadow magenta ya, gitu. Misalnya Anda punya pacar, lalu suruh pacarnya beli eyeshadow magenta, dia akan pusing. Dia akan pulang dengan membawa eyeshadow berwarna ungu. Dan Anda akan bilang, no, this is not magenta. Gitu. Like, oh, is this a purple? Gitu. Nah, ini fungsi dari target audience tadi ya. Untuk aspek warna saja mereka sudah berbeda. Apalagi untuk aspek buying behavior, untuk aspek perilakunya, ya, untuk aspek misalnya jam-jamnya dan seterusnya, itu kan sudah berbeda. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah budget. Oke, di sini adalah aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan budget. Berapa budget Anda? Ya, ini aspek penting karena kalau kita mau bicara IMC, memang budgetnya akan mahal karena kita mengintegrasikan seluruh aspek komunikasi. Ya, kemudian tujuan atau objektif. Sebenarnya Anda tuh tujuannya apa sih? Apakah cuma awareness? Apakah tadi brand recall? Ataukah Anda mau purchase, immediate purchase ya? Itu sangat berbeda pendekatannya. Ya, kalau misalnya immediate purchase, kalau misalnya Anda awareness, misalnya Anda bisnis kecil gitu ya, Anda sekedar awareness ya nggak usah susah-susah, bikin aja Facebook group, Instagram ya, sesuatu yang simple. Tapi kalau Anda ingin immediate buying, maka Anda mungkin akan punya aspek, wah gimana caranya supaya konsumen bisa langsung beli, nggak usah pakai WA, saya mau beli, nggak usah. Tapi mereka bisa langsung kita kejar supaya immediate buying-nya gede. Anda akan memikirkan, mungkin Anda akan bikin landing page gitu. Terus kemudian, oh, gimana kalau saya mau bikin image nih, brand image, saya pengen long term organization gitu. Maka Anda akan berpikir Anda membuat website. Ya, nah ini adalah tujuan yang berbeda. Jadi Anda harus tahu ini tujuan saya tuh ngapain sih gitu.
Oke, kemudian aspek yang keempat itu yang perlu diperhatikan adalah aspek strategi. Ya, keputusan pengambilan. Pengambilan keputusan, sorry, kebalik. Jadi aspek strategi ini harus diperhatikan. Nah, strategi itu turunannya apa? Turunannya adalah taktik atau pelaksanaan dari strategi tadi. Ya, jadi strategi itu sifatnya abstrak, tapi dia abstrak, tapi dia jelas juga, ada angkanya juga. Misalnya mencapai penjualan 20%, itu strategi. Taktiknya apa? Turun lagi taktiknya. Oke, kita akan mencoba meningkatkan, misalnya, media komunikasi yang paling efektif berdasarkan hasil survei untuk meningkatkan buying-nya. Jadi kita akan tingkatkan iklannya, gitu. Nah, itu taktiknya. Kemudian baru yang aspek berikutnya adalah implementation and action. Jadi ada manajemen terhadap kampanye IMC yang ingin Anda lakukan, ya. Kapan saya akan melakukan itu? Kapan saya akan melakukan action-nya? Jadi ada tanggal-tanggalnya, ada waktunya, ada time frame-nya, ya. Dan yang terakhir, evaluasi, control, ya. Bagaimana Anda akan mengevaluasi keberhasilan dari komunikasi pemasaran yang Anda lakukan. Itu adalah evaluasinya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai analisis situasi. Nah, jadi kadang kalau dalam proposal, ya, proposal semacam proposal campaign atau proposal komunikasi pemasaran IMC gitu, dia selalu punya executive brief. Oke, dia punya gambaran dia mau ngapain, strateginya apa, taktiknya apa, ya, gambaran umum. Ya. Kemudian dia akan punya satu lagi yang disebut analisis situasi. Nah, analisis situasi ini adalah bagian dari perencanaan itu. Kenapa orang perlu menganalisis situasi? Karena tadi ada faktor internal yang kita perhatikan, tapi juga ada faktor eksternal. Artinya ada faktor-faktor di luar kita yang bisa jadi mereka akan melakukan sesuatu yang kita tidak prediksi. Jadi kita prediksi dari sekarang. Nah, itu apa misalnya? Misalnya ini, analisis organisasi. Ya, ini analisis untuk mengetahui apakah perusahaan itu bisa menjual dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi kalau dia keluar 100 juta, dia bisa balik 1 M nggak? Nah, ini analisis organisasi kita. Kemudian analisis kompetitor. Nah, ini perlu dipikirkan, kompetitor kita ngapain sih? Itu Anda harus tahu loh. Tuh, karena itu akan mempengaruhi seperti apa kita bergerak di sini. Bagaimana kita harus bergerak di sini. Kemudian analisis konsumen. Nah, Anda harus memperhatikan juga kira-kira konsumen itu ngapain ya gitu. Siapa mereka, profil mereka seperti apa, mereka pulang dari jam berapa sampai jam berapa, ngapain, terus kira-kira mereka beli produk kita waktu kapan. Nah, ini menarik gitu ya. Salah satu hal yang cukup menarik kalau di Jakarta ya, itu misalnya analisis konsumen adalah produk-produk seperti minuman, ya. Mereka kemudian masuk ke banyak tempat-tempat busway, ya. Mereka masuk juga di situ. Tujuannya adalah untuk mengetahui kalau konsumen itu haus waktu mereka lagi ngejar bus, gitu kan. Nah, di situ mereka masuk. Ya, kemudian mereka juga mendekati pedagang-pedagang kaki lima dan juga burjo-burjo untuk pemasaran. Jadi mereka bikin brosur gede-gede. Kalau kamu memasang ini, ya, kopi-kopi saset gitu ya. Biasa kalau kamu memasang ini, maka kamu akan dapat sekian persen. Gitu. Nah, ini juga bagian dari mereka melihat analisis konsumen. Jadi konsumen kadang bingung kan, saya mau beli apa ya, kopi. Tapi di situ ada brosur gede banget, salah satu merek kopi. Mereka mungkin, aku beli yang ini tadi mas. Gitu. Mungkin karena bagi dia semua kopi sama, semua kopi saset itu sama. Gitu ya. Nah, itu juga Anda perlu lihat analisisnya. Kemudian analisis pasar. Bagaimana distribusi penjualan ya itu seperti apa. Ya, kemudian analisis produk. Nah, sering sekali kalau agency ya, mereka ketika disuruh untuk membuat iklan, maka mereka akan, terutama tim kreatifnya, akan melakukan analisis produk dengan menggunakan produk itu. Ya, entah dia sampoan pakai itu ya, kalau itu misalnya kliennya sampo dan seterusnya. Jadi ada analisis produk.
Nah, kalau Anda sebagai marketing communication, Anda benar-benar paham nggak sih ini produk apa gitu? Anda paham nggak sih ini produk ini dijualnya kemana, ke siapa? Gitu. Oke, itu adalah bagian dari perencanaan. Nah, hal yang penting lainnya adalah analisis. Tadi saya sudah menyebutkan ya, analisis target. Nah, analisis target ini salah satu hal yang penting karena kita harus mencari siapa mereka dan siapa potential buyer kita. Ya, harus diperhatikan juga unsur-unsurnya, misalnya mereka masuk di komunitas mana. Nah, media apa yang mereka baca, yang mereka lihat, yang mereka konsumsi. Teman-temannya siapa, koleganya siapa, pemimpin opinion leadernya siapa. Karena orang-orang ini akan mempengaruhi buying behavior dari para target marketnya. Ya. Oke, kemudian aspek yang penting lainnya adalah budget. Tadi sudah saya jelaskan ya, lumayan budget. Nah, dalam anggaran itu dilihat beberapa budget, ya, antara lain manpower atau human resources-nya, kemudian uangnya berapa, dan yang ketiga waktunya. Jadi ada 3M, man, money, and minutes. Gitu. Itu hal yang harus diperhatikan ketika kita membahas soal budget atau anggaran. Lalu anggaran tersebut itu tentu harus diukur, ya kan? Budget tadi harus diukur, apakah dia secara spesifik membahas, apakah dia dapat diukur, apakah dia dapat dicapai, apakah cukup realistis, apakah cukup relevan, dan apakah sudah spesifik sesuai dengan targetnya, dan apakah waktunya itu cukup ya untuk dilakukan. Jadi strategi yang baik, kesimpulannya dalam perencanaan itu adalah jika dia ada keseimbangan antara objektifnya apa, budgetnya berapa, dan perencanaan implementasinya seperti apa. Jadi next time kalau Anda bikin perencanaan komunikasi pemasaran terpadu, maka perhatikanlah 3 hal tersebut. Oke, itu dulu untuk perencanaan komunikasi pemasaran terpadu. Semoga berguna, dan kalau nggak jelas silahkan tanya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Setelah itu kita akan ketemu lagi dalam video-video. Bye-bye!